Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Ahmad K17. Dalam channel ini mempertontonkan bagaimana cara servis. Kita belajar bersama, kita bisa belajar. Mungkin kalian yang bingung tentang servis lampu atau servis elektronik yang lain bisa melihat di channel saya ini ya. Dan tak lupa, bagi kalian yang awam dalam bidang kelistrikan, harap berhati-hati karena listrik itu sangat berbahaya. Selalu waspada dengan alat elektronik yang mengenai setrum. Tutorial kali ini saya akan melihatkan bagaimana cara servis lampu ya. Kebetulan saya kedatangan lampu Hanok ya, Hanok ini. Pokoknya kalau ada yang servis selalu saya video ya. Misalnya di rumah kalian ada lampu rusak, kebetulan misalnya rusaknya sama seperti video yang saya perlihatkan ini, bisa diikuti, bisa berhasil ya. Ini saya kedatangan lampu Hanok ya, masih segel ya, kelihatan ya, masih segel, masih baru ya, masih baru. Hanok 45 watt. Kita nyalakan lampu langsung ya, lampu ini ya, apa namanya, alat tes anti konslet. Kalau tidak punya ya nggak apa-apa, nggak perlu pakai ini. Kita tes. Nah, ada percikan ya, langsung saja kita bongkar ya. Nah, kebetulan ada ini ya, request dari shockbreaker, subscriber ya, dari subscriber saya bertanya, bukan bertanya ya, request minta dibikinin cara membuka ini ya, casing lampu bagaimana gitu. Nih ya, berkomentar di channel saya ini ya, semoga terjawab juga dalam video kali ini ya. Nah, sekaligus memberi tutorial ini ya, servis berikut cara membongkar ini ya. Kita bongkar menggunakan ini ya, alat sederhana ya, bikin sendiri ini dari besi berapa ini. Nih, saya cowak ujungnya sini supaya bisa masuk, ini membentuk oval ya. Bisa juga menggunakan kapek ya. Kapek ini, kapek nggak perlu beli, bisa bikin sendiri pakai plat ini ya. Beli juga ada, beli aja. Biasanya pencongkelan itu di deket ini ya, merek Hanok di sebelah sini ya. Biasanya di sini. Rata-rata dia ada knocknya ya, knocknya 4 ya. Misalnya satu di sini, di sebaliknya sini, depan, belakang, kanan, kiri ya. Biasanya di situ posisinya. Untuk lampu Hanok ya. Ya, kita buka dulu penitinya. Kita buka menggunakan ini ya, senjata tajam ya. Bukan senjata, alat yang tajam maksudnya. Kalau senjata tajam tangkap Pak Polisi nanti. Dibuka ini, dicongkel, cetuk, nah keluar. Terus kita menggunakan grat, membuka grat. Nah, buka grat itu pakai ini, alat bikin sendiri juga ya. Kalau tidak punya bisa menggunakan itu ya, karet ban dalam itu. Itu misalnya ini ya, ini seumpama ini ya. Ini seumpama ini karet ban ya, karet ban dalam itu. Digubel-gubelkannya ini, digubel-gubelkan begini, kita tarik begini bisa, kita putar begini. Ini karet ban misalnya, ini saya nggak ada karet ban. Digubelkan gini ya, kalau emang nggak punya pakai ini yang diputar gini bisa copot. Nggak apa-apa pakai karet ban. Ini juga ada bannya untuk simple ya, begini, ini dijepitkan gini supaya nggak licin pakai karet ya. Ini kebetulan pakai ini bikin sendiri. Nah, udah terbuka ya. Untuk peniti dan dratnya kita menggunakan alat congkel ya. Congkelnya kayak gini. Ini kan Hanok, merek Hanok, biasanya ada di sini. Gampang ya kalau dari sini. Cuman saya jarang pakai kapek ini ya. Karena apa? Karena sedikit susah. Oh, ini belum
ini ya, segelnya jadi keras. Kita sobek aja begini, kita rusakin, kita masukkan, kita angkat, kita putar aja pelan-pelan, tuk. Nah bunyi kan, bunyi tuk. Nah gampang. Biasanya kalau lampunya udah tua ya, dia biasanya pecah di sini tuh, pecah. Nah ini juga termasuk agak tua, ini pecah sedikit. Nah kita lihat, nah benar saja ya, dia posisi knocknya yang ini kelihatan ya, ini itu pas dekat tulisan ini ya, dekat tulisan H-knock itu di belakang sini. Nah di sebaliknya ada di sini, ini sebaliknya di sini ya, 4 sisi ya. Nah untuk jawaban yang tadi di komentar ya, suruh minta membuatkan bagaimana cara membuka casing ya, ini udah terjawab ya. Semoga udah terjawab dan bisa ya, bisa diikuti, gampang kan. Nah selanjutnya setelah terbuka casingnya, tutup atasnya, kita menggunakan multitester ya. Nah kebetulan saya juga punya digital ya, yang digital kita arahkan switchnya ke buzzer yang bunyi itu ya, biasa. Nah kita cek bagian filamennya ya, kawat filamen ya. Kalau dia nyambung berarti masih bagus. Oke, yang satu bagus ya, bunyi ya. Yang satu lagi, oke, bunyi semua ya. Oh berarti kawat masih ini kaca masih bagus ya, cuman terlihat hitam ya di sini ya, terlihat hitam. Coba kita lihat bagian komponennya, ada yang terbakar atau tidak. Nah ini sepertinya resistor ini. Coba kita buka aja kawat filamennya ya. Kita copot bagian filamen, kawat filamennya kita copot, kita ambil mesinnya aja. Untuk pencopotan ini saya skip ya, atau saya percepat aja ya, agar tidak kepanjangan ya. Oke, sudah terlepas ya dari kawat filamen ya, dari kacanya sudah terlepas. Kita pisahin dulu ya. Kita cek bagian komponen-komponennya ya. Sebentar, kita deketin dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya. Kita cek untuk bagian transistornya ya, masih menggunakan buzzer ya. Untuk cara mengeceknya ada ya di video saya ya, di video yang ini ya, yang pengecekan transistor, bisa dilihat di sana caranya bagaimana. Oke, bunyi semua ya, bunyi semua, berarti ini short ya, untuk transistornya short ya, konslet ya. Oke, kanan kiri konslet semua ya. Biasanya kalau transistor konslet itu untuk resistornya yang ukuran 15 ohm yang di sini ya, 15 ohm yang mendelik di sini ya. Ini 15 ohm, ini 15 ohm. Ini ikut putus biasanya. Yang ini 1,5 ohm ya. R yang ini biasanya ikut putus. Kita copotin aja. Kita sedot ya untuk transistornya. Biasanya kalau udah ketemu penyakitnya seperti ini, transistornya mati, short, terus RR-nya juga ikut putus ya, terbakar. Setelah penggantian biasanya langsung hidup. Bisa dipastikan hidup ya. Nah, untuk R-nya ini yang di pinggir-pinggirnya, R basis. Semua RR yang berhubungan dengan transistor kita copot semua, sudah dipastikan dia mati. Kita tes dulu aja ya, supaya teman-teman semua tahu ya. Untuk yang ini ya, yang kecil ini, R ini
ukurannya 15 ohm ya. Coklat, hijau, hitam, emas itu 15 ohm. Nah, yang sampingnya ini yang besar, kelihatan nggak itu ya? Coklat, hijau, emas ini 1,5 ohm ya. Kita tes aja, coba biar sama-sama tahu ya, hidup atau mati. Kita cek yang 15 ohm dulu ya. Oke, tidak menunjukkan nilai ya, putus ya. Ini juga yang 1,5, putus juga, tidak menunjukkan nilai. Sebentar, nggak kelihatan ya. Nah, ini perhatikan, 15 ohm tidak menunjukkan nilai. Nah, 1,5 tidak menunjukkan nilai. Ini yang bagian kiri ya, yang bagian kanan ini, yang ini 15 ohm. Nah, benar ya, tidak menunjukkan nilai. Yang satu lagi, yang ini 1,5 ohm yang tidak menunjukkan nilai ya, putus ya. Bisa juga menggunakan ini buzzer, bisa. Nah, buzzer kita tes untuk kalau yang hidup ya. Kalau menggunakan buzzer, semua resistor itu nih, menggunakan resistor yang baru ya, dia pasti bunyi. Nah, bunyi ya, dia bunyi. Kalau tidak bunyi pasti mati, dia putus seperti yang ini. Nah, tidak bunyi ya, benar saja ya, tidak bunyi. Ini juga tidak bunyi, tidak bunyi juga untuk ini. Oke, udah cukup jelas ya. Kita copot aja, mungkin basis ini ya, air basis. Oke, pelan-pelan kita copotin aja. Biasanya masih nempel, kita pakai solder begini kakinya. Nanti kalau tidak congkel pakai solder, bisa rusak jalurnya ya. Kita angkat ke atas supaya tidak merusak jalur ya. Oke, kita copotin semua yang putus tadi ya. Nah, ini masih nempel ya, susah ya. Kalau dipaksa bisa rusak ini ya. Jalurnya bisa terkelupas ya, bisa ngelotok. Oke, sudah tercabut semua ya. Nah, kita lihat aja di sini. Kita harus solder ulang semuanya ya, tanpa terkecuali kita solder ulang karena ini sudah pada retak-retak. Harus ya, harus full service ya. Kalau ini seperti ini, kapasitor out. Karena kalau kita tidak solder ulang, sudah diganti IC-nya, PR-nya diganti, percuma, pasti nanti mati lagi. Tidak lama pasti kembali lagi. Maksudnya kembali lagi itu mati lagi dan dibalikin ke kita lagi yang servis. Nggak tahan lama ya, karena sudah pada retak, sama aja jalurnya putus. Dan usahakan, harus ya, wajib untuk penggantian ini apa, untuk penggantian komponen harus sesuai nilainya. Misalkan tadi resistornya ukuran 15 ohm ya, kita ganti 15 ohm menyesuaikan yang aslinya. Karena ini udah dirancang oleh pabrik seperti itu ya. Takutnya kalau kita misalnya kita ganti dengan ukuran lebih besar gitu, atau bahkan lebih kecil misalnya, itu bisa mempengaruhi komponen yang lain. Akibatnya bisa meledak atau bagaimana gitu, lebih ini ya, repot ya. Oke, sambil melihat cara ini ya, penyolderan ulang ini, jangan lupa di ini ya, subscribe ya,
Jangan lupa meninggalkan jejak ya. Karena apa? Karena supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Karena ini saya servis real ya, nyata. Seperti ini servisnya, caranya seperti ini. Oke, udah saya solder ulang ya. Kita langsung saja ganti 1305 itu untuk 45 watt. Biasanya yang ukuran lampu 60 watt itu 65 watt itu 13007. Nah, ini ya, biasa saya menggunakan ini ya, 1305. Langsung saja kita pasang di sini ya. Jangan lupa tadi posisinya begini ya, ke dalam ya, menghadap ke dalam. Jangan sampai salah. Kita kebalik masangnya, waduh bisa berantakan nanti ya. Tidak hidup, malah terjadi kerusakan yang lebih parah. Nah, untuk yang pinggir sini, R yang di sini ukurannya 15 ohm ya. 15 ohm. Kita kasih 15 ohm ya. Kita pasang di sini, nanti tinggal kita solder di baliknya ya. Oke, 15 ohm kita pasang. Pasangin semua aja, nanti tinggal balik dan tinggal menyoldernya. Ohm. Ya, tempatnya mendelik di sini ya, nyempil di dalam sini, kelihatan nggak nih? Oke, sambil melihat video tutorialnya ya, jangan lupa di subscribe ya, untuk mengetahui tutorial yang lebih banyak lagi. Pelan-pelan saja ya, untuk kalian masih belajar nggak apa-apa ya. Yang pemula, emang video ini saya sajikan untuk teman-temanku semua yang masih belajar ya. Siapa tahu di rumah punya lampu sendiri, daripada nyervis ke tukang servis, bisa buat belajar servis sendiri di rumah. Lalu yang R1 lagi 1,5 ya, 1,5 ohm 2, 1,5 ya. Ini dilepok-lepokkan gini aja. Nah, nanti tinggal tekan aja begini, nanti tinggal motongin ya. Oke, dalam penyolderan tidak tak perlihatkan ya, karena nanti terlalu lama video ini. Ini udah saya pasang semua ya, udah saya pasang semua dan sudah tak solder semua ya. Tinggal ngetes ya, ini ngetes. Ini untuk kaca lampu ini ya, ini bikin sendiri. Ini hanya kabel ini masuk ke kaki-kaki filamen ini ya. Kita solder ke kaki filamen ini sesuai ini ya, untuk pengetesan ya. Nah, sesuai dengan kaki filamen 4 ya. Oke, udah ini ya, kita cek, kita tes menggunakan ini ya. Berantakan ya. Kita tes langsung colok listrik ya. Nah, ini udah terpasang semua, kita tes. Oke, berhasil ya. Nah, hidup ya. Nah, oke, seperti itu. Kerusakannya sangat ini ya, sangat simple ya. Sudah bisa dipastikan, misalnya kerusakannya teman-teman semua melihat seperti ini. Dites untuk bagian TR-nya putus sudah pasti, transistor ini putus sudah pasti. Ini resistornya bagian
apa namanya resistor 1,5 ohm dan 15 ohm putus ya, udah pasti putus, harus diganti. Dan setelah penggantian udah pasti nanti bisa hidup ya.